Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Latifah Nurhayati, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang, angkatan 2019 akan menyampaikan sedikit tentang OAT yang digunakan dalam penyakit TBC. TBC merupakan penyakit yang kronis. Penderita TBC menjalani program pengobatan minimal 4 obat per hari pada tahap awal pengobatan atau fase intensif dan 2 obat per hari pada tahap pengobatan selanjutnya dengan lama pengobatan minimal 6 bulan. Pengobatan dengan jangka waktu yang tidak sebentar tersebut memungkinkan untuk terjadi ketidakpatuhan dalam meminum obat. Penderita TBC sendiri yang tidak menjalani pengobatan atau tidak rutin minum obat berisiko mengalami gagal pengobatan atau mengakibatkan risiko lebih tinggi terjadi penularan kepada orang lain. Tingkat kepatuhan obat yang rendah merupakan salah satu hambatan terhadap pengendalian TBC. Pengobatan penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang masih sensitif drug sensitif tuberculosis atau DSTB membutuhkan kombinasi obat yang terdiri atas 4-5 jenis obat selama 6 bulan atau lebih. Standar terapi untuk pasien tersebut meliputi kombinasi isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, dan ethambutol selama 2 bulan pertama, dan kombinasi isoniazid dan rifampicin saja untuk 4 bulan berikutnya. Obat baru untuk terapi tuberkulosis sangat diperlukan, terutama obat dengan mekanisme yang mampu mempersingkat durasi terapi, efektif terhadap strain Mycobacterium tuberculosis sensitif dan strain resisten serta berpotensi untuk penggunaan dalam bentuk kombinasi. Selain itu, dapat digunakan secara oral, dosis sekali sehari dan murah. Kriteria tersebut sesuai untuk penggunaan di negara-negara dengan kasus tuberkulosis tinggi seperti negara berkembang termasuk Indonesia. Obat-obat yang digunakan pada pengobatan tuberkulosis adalah obat antituberkulosis atau sering disebut dengan OAT yang merupakan antibiotik. Obat antituberkulosis bukanlah obat tunggal, tetapi merupakan obat kombinasi dari beberapa jenis, yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, dan ethambutol pada tahap intensif dan isoniazid, rifampicin pada tahap lanjutan. Monoterapi mengarahkan pada perkembangan strain resisten obat, sehingga terapi kombinasi seharusnya menjadi satu-satunya terapi yang digunakan, kecuali untuk pencegahan TBC pada pasien HIV. Terapi dengan obat tunggal berupa isoniazid dapat diberikan. Isoniazid merupakan suatu inhibitor sintesis dinding sel, membunuh secara aktif bakteri yang sedang tumbuh, dan memerankan peran kunci dalam pembasmian populasi yang sedang memperbanyak diri. Sedangkan itu rifampicin merupakan suatu inhibitor sintesis RNA, aktif melawan bakteri baik yang sedang memperbanyak diri maupun tidak. Pyrazinamid sendiri diperkirakan sebagai suatu inhibitor proton motif force, hanya muncul dalam bentuk aktif di bawah kondisi asam selama 2 bulan pertama terapi. Rifampicin dan pyrazinamid memerankan fungsi utama dalam perpendekan durasi terapi dari lebih 24 bulan menjadi hanya 6 bulan. Mekanisme aksi tiap agen menentukan peran obat dalam terapi tuberkulosis. Kombinasi dosis tetap terdiri dari beberapa obat yang digabung untuk menyederhanakan terapi TBC dan mempermudah dokter dalam meresepkan OAT, sekaligus mencegah kesalahan dosis terapi pada pasien TBC. OAT kombinasi dosis tetap terdiri dari rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, dan ethambutol. OAT kombinasi dosis tetap bertujuan untuk menyederhanakan resep obat, mempermudah pengelolaan obat, dan merupakan salah satu cara untuk mencegah resistensi obat akibat pemberian obat dalam bentuk tunggal atau monoterapi. Efek samping lain yang muncul pada bulan pertama adalah nyeri sendi, gatal, dan sakit perut. Sedangkan pada bulan kedua selain itu terjadi ruam dan kemerahan pada urin. Efek samping yang muncul pada penggunaan OAT terkait juga dengan dosis, waktu pemberian, usia, status gizi, dan adanya riwayat penyakit seperti gangguan fungsi hati,
gangguan fungsi ginjal, atau adanya HIV. Efek samping yang paling sering terjadi pada penggunaan isoniazid adalah mual dan muntah, serta sakit kepala. Mual sering terjadi pada awal penggunaan isoniazid. Masalah tersebut dapat diatasi dengan mengkonsumsi omeprazol atau metoclopramid. Rifampicin sebaiknya diberikan pada saat perut kosong karena dapat meningkatkan bioavailabilitasnya. Mual, muntah, dan pusing merupakan efek samping ringan akibat penggunaan rifampicin. Pyrazinamide sendiri merupakan turunan asam nikotinat di mana struktur molekulnya mirip dengan isoniazid. Konsentrasi plasma 2 jam setelah pemberian dan bersifat bakterisid. Efek samping ringan yang sering terjadi adalah mual dan muntah. Etambutol bersifat bakteriostatik. Efek samping dapat berupa mual, muntah, sakit kepala, dan gangguan penglihatan. Reaksi efek samping obat memang sangat tergantung oleh genotip pada masing-masing pasien, sehingga ada pasien yang mengonsumsi obat OAT timbul efek samping, dan ada yang tidak timbul efek samping. Penggunaan OAT kombinasi dosis tetap akan mengalami kesulitan dalam menentukan efek samping OAT mana yang dominan timbul, karena OAT kombinasi dosis tetap terdiri dari beberapa obat, terutama pada tahap intensif, karena jumlah obat kombinasi jauh lebih banyak. Pemberian obat simpatomimetik dapat diberikan apabila efek samping yang muncul ringan, tetapi apabila berat, maka harus dilakukan pertimbangan lain sampai dengan menghentikan penggunaan obat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.